Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Adrian selaku pengajar antarmuka modul 3 yang berjudul serial komunikasi I2C. Dibacanya I2C ya, atau I square C, itu terserah. Sekarang kita melihat apa itu I square C atau I2C. Oke, jadi yang pertama, I2C itu dia hanya memakai dua kabel. Jadi kabel yang dipakai yaitu kabel SDA dan SCL. Lalu ini ada kategori speednya, ada standar mode, fast mode, high speed, ultra fast mode. Terus sinkronus atau asinkronus tipe serial komunikasinya, yaitu di sini sinkronus, sinkron artinya dia ada sebuah clock di kabel SCL. Jadi untuk kabel SDA itu kabel data, untuk yang SCL dia itu yang clocknya. Jadi sinkronus itu dia artinya ada sebuah clock. Nah, lalu tipe komunikasinya yaitu berupa serial. Lalu master atau pengirim itu ada unlimited, jadi tak terhingga. Lalu nomor banyaknya penerima atau slave, budak ya, master atau tuan, ini budak. Budaknya itu dia maksimal 1008 sesuai di sini. Nah, lalu jadi komunikasi yang kalian pakai untuk Arduino ya, untuk modul sebelumnya kan kalian pernah pakai serial monitor. Lah itu ada komunikasi serial pakai kabel TX dan RX. Lah untuk yang ini kita memakai komunikasi I2C dengan memakai kabel juga sama dua, tapi di sini dia kabelnya yaitu SDA dan SCL. Oke, terus lanjut ke sini. Jadi ini ke prinsip kerjanya. Jadi ini ada ada satu tuan, ada 3 budak. Nah, yang pertama itu si tuan ini akan mengirim di semua budak yang yang terhubung dengan tuan. Maksudnya ini tuh dia artinya terhubung. Yang SDA ke SDA, SCL ke SCL. Nah, nanti dia akan men-switching SDA dulu. Jadi dia akan paralel kan, ini kan ngirim datanya kan secara paralel. Jadi sekali ini dikirim data, nanti tiga-tiganya itu dia bakal menerima datanya. Nah, kan di sini semisal ya slave 1, 2 dan 3. Tapi kan aku ingin slave 1 gunanya untuk A, slave 2 tujuan B, slave 3 tujuan C. Nah, padahal kan dia koneksinya kan paralel. Nah, dia itu nanti cara kerjanya itu si master ini akan mengirim data secara serentak dan di semuanya ya. Jadi di master ini kan dia nanti slave ini ada address ya, ada address. Jadi sebuah alamat unik di setiap slave-nya ini. Nah, nanti master itu ngirim semua data ke semua alamat. Jadi nanti tinggal slave-nya aja yang alamatnya benar, nanti dia merespon. Nah, caranya itu yang pertama, dia ini mengirim men-switch SDA dulu. Dilihat SDA kan switching dulu. Jadi kalau semakin ini kan berarti dia semakin cepat ya. Men-switching SDA dulu dari high ke low. Nah, lalu habis SDA di switching dulu, lalu ke SCL. Nah, itu untuk startingnya. Jadi pas kondisi awal, mungkin pas perangkat dinyalakan, nanti si master ini akan mengirimkan 2 sinyal ke SDA sama SCL, yaitu yang pertama men-switching dari low ke high, sinyal SDA dulu, habis itu disusul dengan sinyal SCL. Itu starting. Nah, lalu yang kedua, nah
nanti di saat ini di sini kan ada alamat unik ya di setiap slave-nya ini. Dia ada alamat unik. Nah, yang semisal di programnya nanti dia mau ngirim ke alamat ini dulu 01 011 01, bacanya dari kanan ya kalau mau pengiriman. Nah, ini dari master itu mau ngirim datanya 01 011 01 dulu. Nah, berarti si master ini dia akan serentak mengirim datanya ini ke tiga slave ini. Nah, jadi dia bakal ngirim address data alamat yaitu 01 011 01 ke ketiganya. Nah, pengirimannya itu dia itu setiap clock. Jadi pas dia ada clock dia baru dibaca nilainya. Jadi pas ini dilihat ya, pas ini 0 ada clock dia dibaca 0 di sini. Saat ini 0. Lah ini ada clock lagi baru yang ini baca di sini 1. Nah, pas saat ini master kan ngirim alamat. Nah, alamatnya yang cocok slave mana? Ternyata slave 3 itu cocok. Nah, diingat. Berarti alamat pertama kali yang dikirim oleh master itu ternyata cocok dengan slave yang ketiga. Nah, berarti selanjutnya untuk slave ketiga ini dia akan mengirimkan balik data namanya ACK bit dengan ini kan high toh. Jadi pas si master ngirim alamat tadi kan SDA-nya high terus di semua slave. Nah, kalau dia ini slave-nya betul address-nya, dia akan mengirimkan ACK bit sesaat untuk ke master. Jadi kayak ngirim sinyal gitu. Ini ternyata yang kamu kirim itu dari slave 3. Nah, ini kan yang ngirim dari slave 3. Nah, terus lalu kan master udah tahu, ini ternyata datanya slave 3 udah benar. Nah, lalu dia bakal hanya ngirim data ke slave 3. Nah, ini semisal data frame ya namanya, data frame. Datanya dalam bentuk serial. Nah, jadi nanti si master itu kan yang tadi kan udah tahu kan si slave 3 kan udah ngirim kayak sinyal, kayak kode manis ke master. Ini kodenya ternyata slave 3 benar. Yaudah, berarti master itu tinggal ngasih kode datanya itu ke slave 3. Nah, kalau ini mau diakhiri hubungannya, nah untuk mengakhiri kan kalau setiap data kan mesti ada akhir, setiap pertemuan ada perpisahan. Nah, pas perpisahan itu slave 3 juga ngirim sinyal lagi. Jadi sinyal sesaat ini dikirim lagi, udah kita udahan gitu. Nah, pas kita udahan ya udah berarti ini si master sama slave 3 udah selesai. Nah, terus untuk kalau udahan terus kan harus di stop. Nah, untuk nge-stop clocknya itu diberhentiin kan high toh, baru SDA-nya di high. Nah, berarti slave 3 itu sudah berhenti transmisinya. Nah, untuk perkenalan sistem komunikasi I2C itu seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja ke modul. Nah, di sini I2C yang kita pakai itu I2C untuk penampilan data ke LCD. Jadi tujuannya itu yang pertama memahami rangkaian display LCD, lalu mampu menciptakan sketch program LCD 2x16, 2 baris kali 16 kolom. Nah, yang pertama itu kita harus paham dulu LCD 16x2. Nah, bisa dilihat di di hardware-nya.
Nah, ini adalah LCD 16x2. Jadi ini ada 2 baris dan 16 kolom. Oke, ini salah satu tipe aja ya. Jadi ada 16x1, 20x4, lalu ada 48 kali, aku lupa, kayaknya 48x8 apa berapa gitu. Nah, ini kita yang umum itu biasanya 16x2. Nah, lalu kembali lagi ke modul. Nah, di sini ada rangkaiannya. Kalian buat aja rangkaiannya di Proteus. Kalau kalian juga punya hardware, kalian bisa buka di hardware. Nah, lalu ini scriptnya. Itu data script. Lalu kita langsung menuju ke script dan simulasi. Nah, jadi simulasi ini udah sesuai dengan rangkaian di modul. Nah, jadi di sini dia ada potensio ya, ada port HG ya. Nah, potensio di sini itu gunanya untuk mengatur kecerahan pikselnya. Jadi LCD itu ada beberapa lapis, bukan ratusan tapi beberapa aja. Nah, ini pikselnya itu ini mengatur kecerahan piksel. Jadi kayak ada suatu lembaran tipis. Di lembaran itu disusun LED 16x2. Nah, berarti kan kalau semisal lembaran transparan itu di lembaran transparan itu kan ada LED berjejer 16x2. Nah, berarti kan kalau misal LED-nya dinyalain, kan dia belakangnya masih transparan kan. Nah, yang belakangnya itu namanya backlight. Nah, di sini peran backlight itu penting. Nanti di percobaan kedua, nanti kalian bisa lihat peran dari backlight itu sendiri. Nah, kalau ini untuk mengatur kecerahan pikselnya, tapi kalau di Proteus nggak kelihatan, nanti kita lihat aja di hardware. Oke, yang pertama seperti biasa kita verify, kita compile, dan compiling, lalu kita ambil hexnya, file lokasi hex di sini, lalu kita copy, double klik di sini, kita paste. Nah, oke. Jadi ini pas saat saya geser-geser sama aja. Nah, di sini elektro UMS. Jadi ini sesuai ini. Jadi kita pertama itu harus tahu library-nya, liquidcrystal.h. Itu kalau kalian install Arduino pertama kali, otomatis library ini udah keinstall. Jadi kalian nggak perlu install lagi. Semisal ya ada kasus kalian library yang ini hilang, kalian tinggal cari aja di include manage library maaf lama. Oke, keluar malahan. Ini nunggu dulu updating ya. Ini kalau cepet ya cepet, kalau lemot liquid crystal. Nah, ini installed ya, kalian klik liquid aja terus nanti langsung atas sendiri itu sudah ada liquid crystal. Nah, terus di sini ada constant ENT, untuk barisnya dia ada 2, lalu untuk kolom dia ada 16. Dan lalu untuk penginisialisasi nama liquid kristalnya itu kita kasih LCD. Ini namanya LCD. Jadi variabel untuk nanti kita berinteraksi dengan LCD itu kita namai LCD. Nah, terus di sini pin-pin yang sudah kita hubungkan sesuai skematiknya. Jadi di sini 12, 11, 5, 4, 3, 2. Lalu kita kita mulai device setup ya. Berarti dia dieksekusi sekali.
di void setup dia mulai LCD bikin kolomnya dia 16 dikali 2. Nah lalu ada void loop. Void loop itu kan berarti kan dia selalu mengulang infinity. Nah ini di sini ada set kursor, artinya dia di sini set kursor itu di baris ke 0, kolom ke 0. Jadi baris 0 kolom 0 kan berarti di pojok ya, pojok kiri atas. Baris kosong kolom, kan kalau kolom itu ada 2, kolom kosong sama 1. Nah kalau 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 baris kan ada 2, baris kosong sama baris 1. Kalau kolom nanti dari kolom kosong sampai kolom 16. Nah terus lalu kita print, jadi dia nama ini dia bakal mulai dari 00. Nah lalu kita ke hardware. Jadi di sini seperti ini rangkaiannya sangat amat seperti itu. Nah jadi di sini ada potensio untuk mengatur kecerahan pixelnya ya. Jadi ada backlight di sini. Kalau ini untuk percobaan ini belum saya includekan backlight, nanti ke percobaan selanjutnya. Jadi ini saya hubungkan dulu kabelnya ke Arduino ke PC. Nah ini sudah saya upload ya. Jadi ini itu sebelumnya sudah saya upload, jadi udah ke save. Ini saya harus sesuai ritual, jadi kita upload. Oke, uploading langsung transisi. Nah di sini udah ada elektro UMS. Nah pas ini saya atur, sini saya atur ya. Jadi dia ya kelihatan kan ya, dia ya seperti itu. Jadi pelan-pelan mundur ya, pelan-pelan menghilang. Jadi itu mengatur kecerahan pixelnya. Untuk backlight itu yang kuningnya, kalau pixel itu yang hitamnya, seperti itu. Nah lalu kembali lagi ke sini. Jadi ini untuk percobaan pertama ya. Percobaan pertama kan sangat untuk kabelnya kan sangat amat banyak. Nah ini makanya ada kita simpelkan, kita permudahkan, yaitu menggunakan I2C. Nah kalau I2C untuk dari LCD ke Arduino itu hanya membutuhkan 2 kabel. Nah, sekarang ke percobaan kedua. Nah, di sini yaitu IC kita pakai IC PCF8574. Itu sebuah IC untuk I2C. Nah, jadi ini tadi itu yang kabel ruwet itu sudah terhubung ke IC-nya ini. Nah, IC-nya ini mengolah tadi yang data-datanya itu mengkonvert dari I2C ke data ke LCD ini. Nah di sini kan tadi aku bilang kan, jadi dia itu master itu kalau device-nya banyak, dia itu kan harus tahu alamat unik dari setiap penerimanya kan, dari setiap slave-nya kan. Jadi di sini tuh kita anggap itu Arduino itu sebagai master, lalu di sini itu sebagai slave-nya. Karena ini masih satu, jadi is fine, nggak apa-apa. Nah di sini kita akan membaca alamat dari I2C-nya ini. Oke ya. Jadi kita ada script namanya I2C scanner. Nah di sini aslinya berbeda dengan modul ya. Untuk di modul kan sudah diedit. Jadi kita di example itu aslinya ada. Jadi di sini example, lalu kalian cari yang wire. Nah nanti kita di sini I2C scanner. Nah ini I2C scanner, ini scriptnya. Jadi pas kita ini ya, saya compile, terus saya lihat di sini.
Oke. Kita lihat di sini. Hex. Lalu saya upload di Proteus. Lalu saya play. Oke. I2C scanner scanning device phone 0x27. Oke, ingat ya 27. Lalu kenapa kok itu bisa 27? Nah, ini 27 karena kamu coba bisa lihat di sini ada A0, A1, A2. Nah, nanti di I2C-nya di LCD juga seperti ini kan karena sama ya. A0, A1, A2. Lah di sini dia itu kena VCC kan. Ini power kan. Berarti kan semuanya itu A0, A1, A2 kena VCC semua. Nah, lalu di sini nah ada tabelnya. Nah, jadi pas A0, A1, A2 kena satu semua berarti dia 27 alamatnya. Nah, sekarang ini hanya coba-coba ya. Coba A0 di groundkan. Nah, harusnya kan di sini 26 ya. Coba kita buktikan dengan ini, kita delete terus kita kasih ground. Tank 26. Oke, bener ya. Kalau nggak bisa lihat di sipit-sipit kan, ini fokus ini kecil banget. Aku ya hampir kelihatan ting. Nah, ini 26. Oke. Jadi seperti itu. Lah, gunanya alamat ini untuk apa? Nah, kan seperti yang tadi udah saya bilang, alamat ini itu adalah suatu keunikan, suatu tanda pengenal dari si budak-budak itu, perangkat budaknya itu loh, perangkat slave-nya itu loh. Jadi kalau semisal apa namanya ini itu maaf, nah ini itu dia nanti kalau mau lebih dari satu, misal yang tadi aku ini kan misal ini ada 3 ya, ini alamatnya sama semua. Nah, berarti nanti pas saat masternya ini ngirim data, berarti 3-3-nya ini bakal nampilin data yang sama. Oke, nanti ini saya jelaskan lebih detail di percobaan keempat. Jadi ini ada 4 percobaan, nanti di percobaan terakhir kita nyoba di simulasi ya. Soalnya kalau di hardware itu harus mengubah solderan, jadi ribet. Oke, jadi ini I2C scanner. Ini saya coba-coba, jadi untuk rangkaiannya tetap mengikuti ini. Jadi ini ke VCC semua, yang A0, A1, A2 ke VCC semua. Untuk scriptnya yang I2C scanner itu di example ada. Nah, oke, sekarang itu untuk percobaan kedua. Untuk hardware-nya itu sama, jadi bisa dilihat di serial monitor ya. Habis kalian upload, lalu hardware-nya itu untuk hardware sama kayak percobaan ketiga. Jadi nanti saya lihatkan di percobaan ketiga. Jadi ini aku skip dulu, langsung aja ke percobaan ketiga. Jadi hardware-nya sama ya, ini juga sama, bisa dilihat, tapi nggak ada serial monitor ya, karena nanti yang nampilin itu di sini di LCD-nya. Kan kalau percobaan kedua itu ya untuk biar taulah ini LCD gitu. LCD nyambung ke I2C. Nah, ini hanya mengecek aja I2C-nya. Nah, untuk percobaan ketiga kita mulai dengan menampilkan sebuah tulisan memakai I2C. Nah, oke. Sekarang aku sebelum kita sebelum kita mulai di sini. Nah, di sini kan kita library-nya kan hardware-nya aja kan kita beda. Kan tadi kan di percobaan pertama itu kan kita hanya pakai library
liquid crystal aja. Nah, di sini untuk pakai LCD I2C kita harus pakai library baru. Nah, namanya liquid crystal I2C.h. Nah, di sini kan saya belum kasih library ya. Aslinya sih udah, tapi tak hapus biar untuk video ini. Nah, jadi untuk meng-add library, untuk library udah aku upload di Mas Alim ya, udah Mas Alim upload. Nanti kalian tunggu aja infonya dari Mas Alim. Nah, di sini aku sudah download. Jadi include library, add zip library. Nah, ini aku kasih di folder aku sendiri di modul 3. Nah, ini Arduino Liquid Crystal I2C Library Master, kita open. Nah, kalau sudah ada ini library added, nah berarti ini otomatis nanti nyala. Berarti kita sudah menginstal library Liquid Crystal I2C. Beda ya untuk library-nya, jadi ada Liquid Crystal saja dan ini untuk Liquid Crystal yang pakai I2C. Nah, I2C itu kayak gimana sih? Banyak. I2C itu hardware-nya banyak. Yang kita pakai ini yaitu seperti yang di ini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini yang hitam itu I2C-nya. Yang hitam itu I2C. Jadi LCD yang belum ada I2C itu seperti ini. Nah, jadi dia hanya LCD biasa. Ini LCD-nya untuk percobaan pertama tadi, jadi nyambunginnya ruwet banget. Nah, kalau ini kabelnya itu hanya ada 4, ground, VCC, SDA sama SCL. Kelihatan kan? Insya Allah kelihatan. Nah, terus di sini kalian bisa lihat ada A0, A1 sama A2. Nah, di sini kan kalian lihat kan dia ada 2 itu ya, itu kan nggak ke jumper. Nah, aku ada satu lagi. Jadi ini ada LCD yang kedua. Nah, di sini kayak gini ya, maaf. Nah, di sini kalian bisa lihat yang A0 itu aku solder. Nah, berarti kalau dia nggak disolder, berarti dia itu 1. Nah, berarti di sini A0-nya itu jadi 0. Nah, berarti yang kita pakai sekarang untuk percobaan ini itu A0, A1, A2-nya itu 1, 1, 1 karena belum disolder semua. Belum disolder sama sekali. Berarti ini 1, 1, 1. Nah, berarti alamat dari I2C ini berarti 27. Nah, makanya dari itu di script, kita kembali ke script. Di sini liquid crystal LCD namanya. Nah, ini saya kasih alamat 27 karena LCD yang mau kita pakai itu alamatnya 27. Nah, untuk besarnya 16 kali 2. Nah, di sini lalu begin seperti biasa kita memulai. Nah, lalu di sini ada LCD backlight. Yang ini saya itu dulu. Saya komen. Terus lalu set kursor. Nah, di sini berarti kolom 0 baris ke 0. Lalu ngeprint raden, lalu di sini kolom ke 0 baris ke 1. Kolom baris ya, ingat. Kolom terus baris. Lalu Adrian. Berarti nanti di sini baris ke pertama paling atas baris ke 0 itu nanti ada tulisannya Raden, yang di bawahnya ada tulisannya Adrian. Oke. Seperti biasa saya simulasi dulu, verify. Nah, down compiling, dicari hexnya.
Tank. Nah, keluar Raden Adrian. Nah, jadi ini yang ini tuh 0 berarti baris ke 0 Raden, ini Adrian. Nah, ini scriptnya seperti ini, tapi ini tak coba semisal aku pengen kolomnya maju 2 kolom. Nah, ini dan compiling tank ya maju 2 kolom. Misal aku yang di bawah mau maju 2 kolom juga biar sama, biar bagus. Compiling. Nah, kalau compile seperti ini itu biasanya lokasinya sama ya. Jadi kalian stop terus kalian play nanti ke update sendiri. Nah, oke, seperti ini. Jadi yang sini itu kolom, yang sini itu baris. Jadi kolom itu untuk ke kanan ke kirinya, untuk baris itu ke atas sama bawahnya. Oke. Jadi seperti itu untuk percobaan ketiga. Nah, sekarang kita ke hardware-nya. Nah, di sini bisa dilihat sangat simpel kan. Jadi di sini hanya ada kabel VCC ground, lalu ada kabel ke SDA SCL. Nah, di mana sih ngasih SDA SCL ke Arduino? Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada pinout diagram. Jadi untuk nyari gambar seperti ini, kalian ketik aja Google Arduino, kamu inginnya apa? Kan ini kita pakainya Uno ya. Jadi aku kasih Arduino Uno pinout, kasih tambahin aja kata-kata pinout. Lalu ke gambar. Nah, nanti banyak sekali ini versi-versinya. Jadi tapi sama aja ya, maksudnya banyak versi itu banyak desain yang beda, tapi untuk penataan pinnya tetap sama. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, di sini SDA SCL ada 2 ya di sini. SDA SCL di pin ini, di atasnya RF, dan di sini SDA SCL juga. Nah, tapi ini sama sih, jadi SDA SCL nya cuma satu aja, jadi ini kayak di paralel. Ini kan juga A5 A4. Nah, jadi yang di I2C nya itu tadi, di chip I2C nya itu yang yang ini loh, mana tuh. Nah, yang ini kan SDA SCL ya. Nah, yang SDA SCL itu nanti nyambungin ke pinoutnya itu. Jadi di sini yang SDA ke SDA, yang SCL ya ke SCL. Jangan dibalik. Kalau dibalik nggak rusak, tapi programnya nggak bisa jalan. Tapi device-nya nggak rusak. Ya nggak tahu sih, belum tak coba sering. Tapi kalau pas kalian salah upload, salah hubungin, biasanya itu nggak bisa. Jadi programnya itu nggak nampilin apa-apa, LCD-nya nggak bakal nampilin apa-apa. Nah, terus kan udah aku sambungin itu di udah aku sambungin sesuai pinoutnya. Nah, terus kita kembali ke oh ya, kita harus upload ya. Nah, kita upload berarti kita nyalain dulu Arduino-nya. Kita sambungin dulu ke Arduino-nya. Nah, di sini udah nyala kan, tapi pas kamu lihat di sini itu belum ada gambarnya sama sekali karena emang belum tak upload. Nah, lalu aku upload. Dan uploading. Nah, nanti akan ada butuh butuh waktu sebentar untuk menampilkan namanya ke LCD itu. Nah, itu kan keluar Raden Adrian ya. Jadi di sini
pas kalian lihat di sini itu ada trim pot biru. Kalau kita atur, nah dia akan semakin redup. Mungkin nggak kelihatan jelas, tapi di sini tuh bisa mengatur redup sama terangnya. Nah, Nah, jadi kayak gini untuk untuk hardware-nya. Nah, itu Radeon Adrian. Nah, tadi trim pot birunya itu untuk ngatur kecerahan pixel ya. Jadi untuk mengetahui mau tulisannya jelas apa agak redup. Nah, itu untuk percobaan ketiga. Nah, tapi di percobaan ketiga aku ngomong mau ganti backlight, tentang backlight ya. Jadi ini dilihat di sini kan aku nggak pakai no backlight. Nah, coba ini aku pakai no backlight sekarang. Aku upload dan uploading, lalu aku pindah ke hardware. Nah, dilihat itu nggak kelihatan ya, apa kelihatan? Kalau kalian kelihatan, itu bisa dilihat itu ada tulisannya Radeon Adrian. Tak zoom ya. Jadi ada tulisannya Radeon Adrian, tapi dia itu sangat redup. Jadi backlightnya itu nggak aktif. Nah, ini Radeon Adrian kan kelihatan kan? Jadi pixelnya itu nyala, tapi backlightnya itu dia nggak nyala. Nah, itu adalah kegunaan dari kita nyalain LCD backlight. Ini tak hapus saja. Jadi nanti untuk di percobaan pakai backlight aja. Ini tak upload lagi ya untuk memastikan. Dan uploading. Lalu kita ubah. Nah, jadi kayak gitu. Itu keluar backlightnya, jadi kan jelas pixelnya itu. Nah, sekarang kita mencoba ke percobaan 4. Nah, di sini kita pakai 2 I2C dan 2 LCD dengan 2 I2C. Nah, di sini tak bedain jelas. Di sini alamatnya berarti A0 sampai A2 kan 111, berarti dia 27 seperti di sini. 111 berarti 27. Nah, lalu untuk di kanannya itu alamatnya alamat unik sendiri, berarti dia 26 ya, 011 atau 110 di sini. A0-nya 0. Oke, kita coba. Jadi di sini ada 2 kali pengalamatan. Jadi LCD 1 itu 27 yang kiri ya. Yang 2 yaitu 26. Untuk kolom sama barisnya sama. Nah, lalu ini script untuk LCD pertama. Jadi seperti biasa bikin backlight no backlight semua. Tadi kan sudah aku jelasin, jadi ini nggak perlu no backlight. Nah, lalu ini namaku ya. Jadi nanti nama kalian sendiri. Untuk percobaan ketiga juga sama. Itu nama kalian sendiri. Jadi semisal Budi Utomo, Soekarno Hatta, terus Jenderal Sudirman, B.J. Habibie. Nah, itulah dua atas bawah ya. Jadi untuk percobaan itu harus beda. Nama kalian sendiri, jangan nama teman kalian, nggak boleh. Nah, ini. Jadi yang pertama nanti jadi di sini ya, harusnya dia itu nanti Radeon Adrian atas bawah. Lalu yang kedua yang di sini itu name-nya ya, tulisan NIM dan nameku sendiri 84.
Oke, aku verify. Terus seperti biasa kita cari hexnya, hex di sini. Nah, copy, terus aku paste di sini. Lalu aku play. Tag. Nah, kalau di Pro Tools agak lama. Jadi di sini seperti yang udah disimulasikan, diharapkan. Ya, ini LCD pertama. Jangan lupa ini bikinnya 2 kali sesuai dengan LCD. Nah, ini Raden Adrian, terus di sini name-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti sesuaiin dengan identitas diri kalian sendiri. Nah, lalu kita beranjak ke hardware. Oh, benar. Jangan ke hardware. Hardwarenya kan apa namanya? Nggak bisa aku ubah alamatnya karena tadi harus disolder di apa A0, A1, A2-nya itu. Nah, ini jadi kita coba simulasi dulu. Jadi coba ya, ini alamatnya sama. Lalu di Proteus ini juga sama. Delete. Nah, berarti ini tak samain. Jadi alamatnya sama semua ya. Aku compile. Nah, kan ini filenya sama, aku tinggal play lagi. Nah, jadi dia bakal ngirim datanya sama, Raden Adrian semua. Nah, karena ini datanya sama semua. Terus nih, ya. Jadi ini datanya ke apa overwrite. Jadi Raden dulu terus name. Karena ini sama aja. Nah, jadi kalau semisal kalian ingin menampilkan yang sama itu no problem, nggak masalah. Kan karena ingin semisal ya itulah, kalau semisal mau di LCD ini nampilin A, yang LCD ini juga nampilin A, ya seperti ini. Jadi alamatnya nggak usah dibedain. Yang di hardware itu nggak usah kamu ubah-ubah, nggak usah kamu timah, nggak usah kamu solder. Jadi biarkan seperti itu. Di script pun juga. Nah, tapi kalau kalian ingin displaynya yang berbeda, apa namanya, yang ini jangan lupa dibedain juga. Oke. Sekarang kita beranjak ke hardware. Nah, ini udah tak sambungin. Terus apa namanya? Oh ya, aku upload, lupa. Oke, tinggal di upload. Dan uploading. Nah, terus lihat. Nah, di sini Raden sama name. Nah, jadi seperti itu. Kurang kelihatan kah? Kalau kurang kelihatan, tak zoom. Terus ini tak geser. Nah, itu. Nah, jadi itu untuk percobaan keempat, percobaan terakhir ya. Nah, terus di sini ini percobaan sampai 4. Nah, terus ini ada tugas buat modifikasi program sehingga menampilkan nama Anda pada baris pertama dan name Anda pada baris kedua. Jadi kan tadi kan nama aja kan aku di percobaan. Nanti percobaan yang percobaan ketiga, ya percobaan ketiga ini nama kalian, nama-nama. Terus percobaan keempat itu
nama-nama sama name-name. Nah, tapi di sini apa namanya, tugasnya ini kalian buat lagi satu LCD ya berarti. Jadi baris pertama itu nama kamu yang pendek aja, soalnya kan dia hanya 16, dan baris kedua itu name kamu. Lalu yang tugas kedua apa namanya? Oh maaf, masih di itu ya. Nah ini belum tak transisi. Ini ya tugasnya. Eh, Modifikasi program, menampilkan nama, ada baris pertama dan name, ada baris kedua. Nah terus terlalu besar. Terus buat animasi running text sederhana. Nah itu gimana? Ini cuma satu LCD ya untuk tugas pertama, yang tugas kedua cuma satu LCD aja. Jadi apa namanya? Nah, saya lihatkan untuk anima. Oke, jadi ini untuk tugasnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini satu LCD aja ya yang di atas. Jadi jangan terlalu yo ini tuh ini cuma satu LCD aja, nggak susah kok. Ini kan animasi running text simple, jadi mudah. Jadi ini nanti animasinya itu nama kalian terus sama name. Jadi habis nama name terus ada animasi running text seperti apa yang di layar itu. Jadi Raden Adrian terus nameku D400170084. Oke, mungkin itu aja sih dari aku, soalnya juga udah 4 percobaan banyak ya. Ya, jadi sesuai modul ada 4 sama tugas. Nah, jadi untuk modul 3 ini yaitu serial komunikasi I2C. Jadi dapat memahami rangkaian display LCD, lalu mampu menciptakan sketch program LCD. Saya harap seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.